Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Azmi Muhammad Islam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari Colombero dan Boxenbaum tahun 2019 yang berjudul Authentication as Institutional Maintenance Work. Nah, hasil riset mereka ini telah terbit di Journal of Management Studies. Nah, penelitian ini mengaitkan artifact dan heritage atau bangunan bersejarah. Studi ini berangkat dari penelitian Greenwood dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa terlepas dari meningkatnya perhatian terhadap artefak material, studi pemeliharaan institusional merupakan area menjanjikan untuk pengembangan teori lebih lanjut, khususnya dalam hal bagaimana artefak berinteraksi dengan wacana dan praktik untuk mempertahankan institusi. Kenapa? Karena lambat laun, artefak yang tak tergantikan awalnya menghadapi tantangan kerusakan materi dan hilangnya fungsionalitas dari artefak itu. Oleh karenanya, tantangan utama terdiri dalam mengadaptasi artefak yang tak tergantikan tanpa mengorbankan keasliannya dalam suatu proses yang dinamakan autentikasi. Oleh karena itu, dari masalah ini lahirlah sebuah pertanyaan, bagaimana para pelaku menjaga keaslian artefak yang tak tergantikan yang penting untuk pemeliharaan kelembagaan. Selanjutnya tentang teori yang dipakai dalam penelitian ini. Teori yang dipakai adalah Institutional Maintenance Work. Teori ini menjelaskan tentang upaya dari kesenjangan aktor untuk mempertahankan institusi. Teori ini berfungsi sebagai tandingan terhadap teori kelembagaan institutional theory dengan membawa ke analisis ke tingkat aktor, di mana individu atau organisasi bertanggung jawab untuk menciptakan, memelihara, atau mengganggu lembaga. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua negara untuk dijadikan studi kasus, yakni Denmark dan juga Prancis, yang mencerminkan prinsip-prinsip dari Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe. Negara Denmark dan Prancis disebut sebagai negara yang menyimpan inventaris warisan arsitektural nasional, disebut sebagai listed buildings. Nah, Denmark memiliki listed buildings sebanyak 9.000 bangunan dan 43.000 bangunan yang berada di Prancis. Untuk analisis mendalam, akhirnya penelitian ini memilih 6 listed buildings dan 3 di setiap negara dengan memilih bangunan listed buildings yang sedang mengalami atau baru saja mengalami penyesuaian kontemporer yang melibatkan bahan-bahan baru dan di mana para aktor atau pengelola terlibat secara aktif berupaya mempertahankan bangunan pada inventaris warisan budaya arsitektur nasional dan untuk menjaga fungsi yang dimiliki oleh listed buildings pada saat pembangunan. Nah, pemilihan ini menggunakan beberapa kriteria yang memiliki autentikasi ekstrim, yaitu modifikasi yang sangat berarti tinggi di negaranya, penyesuaian kontemporer, dan transformasi dramatis dari bangunan aslinya. Untuk memperoleh data dari 6 listed buildings, peneliti melakukan interview, cek data arsip, dan juga observasi. Nah, interview sendiri, peneliti melakukan kepada 24 aktor kunci yang terlibat selama kurang lebih 75 menit dengan jenis semi-structured interview. Nah, peneliti bertanya kepada informan terkait yang pertama, the criteria of and ambitions that guide contemporary adjustment. Kemudian yang kedua, combinations for the contemporary adjustment. Dan yang ketiga, their interpretations of the listed buildings defining characteristics. Nah, wawancara direkam dan hasilnya ditranskripsi secara manual langsung di lokasi. Kemudian yang kedua dengan mencatat data arsip-arsip. Nah, arsip-arsip ini berupa panggilan untuk tawaran atau call of bids dan proposal yang sesuai untuk penyesuaian kontemporer ke listed buildings yang dipilih dan juga mengumpulkan deskripsi gambar bangunan dan arsitek yang terdaftar saat tersedia dan tidak rahasia. Kemudian yang ketiga, observasi. Peneliti terlibat dalam 9 episode pengamatan non-partisipan dengan mengamati proses pengambilan keputusan terkait penyesuaian kontemporer
mendatang atau yang sedang berlangsung dan menghasilkan 39 halaman catatan pengamatan yang kemudian diubah menjadi catatan deskriptif, analitik, dan efektif. Di akhir pengumpulan data, peneliti melakukan validasi melalui dua arsitek sebagai validasi responden, bukan informan yang terlibat dalam state buildings. Dalam menganalisis data, penelitian ini mengikuti rujukan teknik pengkodean kualitatif dari Corley, Giola, dan Hamilton. Yang pertama dengan open coding, ini diperoleh dari data wawancara tadi, yang awal tadi, dikelompokkan atau dikategorikan tentang suatu topik tertentu. Kemudian yang kedua, diperoleh first order code, yang mencerminkan tindakan dan niatan dari suatu informan terkait. Kemudian yang kedua, second order code diperoleh melalui pengkodean aksial, yakni siklus pengumpulan data dan analisis data, di mana mencari persamaan dan juga perbedaan pada kasus-kasus terkait untuk memperkuat koherensi konseptual analisis. Kemudian yang terakhir, melakukan labeling di second order code. Peneliti melakukannya dengan proses iteratif, yakni proses bolak-balik ke first order code dan keaslian konsep teoritis, sehingga menghasilkan 3 dimensi agregat. 3 dimensi tersebut merupakan hasil dari pengkodean yang telah dilakukan oleh peneliti. Yang pertama, peneliti mengidentifikasi material consolidation atau konsolidasi bahan, yakni dengan mempertahankan bahan asli dari bangunan yang terdaftar atau menggunakan material sekitarnya. Kemudian selanjutnya mengklasifikasikan craft mobilization atau mobilisasi kerajinan, yakni usaha untuk menjaga keaslian dengan menggunakan keahlian pengrajin spesialis yang menguasai teknik yang digunakan pada saat membangun bangunan asli untuk menghasilkan bagian bangunan pengganti, misalnya kusen, jendela, panel, papan, pintu, dan lain sebagainya yang telah dihancurkan dan itu tidak bisa dibeli lagi. Selanjutnya, bentuk terakhir yakni karakter enhancement atau peningkatan karakter sebagai bentuk autentikasi yang bergantung pada keaslian yang tidak material seperti semangat dan juga perasaan yang tergandung dalam artefak tersebut untuk memberikan keaslian pada material baru yang diperkenalkan ke dalam bangunan yang terdaftar selama penyesuaian kontemporer. Nah, ini adalah 3 jawaban dari pertanyaan penelitian di awal. Terakhir, mengenai komentar saya terkait artikel dalam penelitian ini. Dari sisi kelebihannya dulu. Yang pertama, ada jelasnya analisis yang dilakukan. Kemudian yang kedua, menambah pengetahuan atau studi tentang bagaimana cara untuk membuat atau menghasilkan institutional maintenance work. Kemudian selanjutnya, berhasil mengidentifikasi autentikasi sebagai bentuk baru yang potensial dari pekerjaan pemeliharaan kelembagaan. Kemudian yang keempat, dari kelebihan ini, sisi kelebihan ini, berhasil menjelaskan 2 elemen kunci autentikasi. Kemudian kekurangannya, penelitian ini tidak membandingkan efek institusional masing-masing dari 3 bentuk autentikasi dari temuannya tadi. Kemudian saran, untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih kuat, sampel data bisa ditambah. Selanjutnya, penelitian di masa depan harus memeriksa secara sistematik jika efek institusional dari ketiga bentuk autentikasi berbeda satu dengan yang lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.